Jujur, awalnya gue ngira film ini tuh bakal cringe abis. Tapi pak, setelah gue nonton ini film bener-bener bikin mewek. Bener-bener dari awal film sampai ending itu kita dibikin sedih dengan perjalanan hidup si Laura ini setelah dia mengalami sebuah accident ya. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Alright, kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z, si paling mudian, dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Komunisan. Oke, kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul Laura. Nah, Laura ini premisnya menceritakan tentang kehidupan Laura yang cukup keras setelah ia mengalami sebuah kecelakaan dengan mantan kekasihnya yang bernama Jojo. Nah, yang lebih sedih lagi nih, ternyata si Jojo ini sudah menyebabkan kecelakaan, tapi dia nggak mau bertanggung jawab. Nah, kira-kira filmnya bakal seseru apa dan bagaimana ya? Yuk kita bahas review lengkapnya. Hal pertama yang gue suka di sini adalah Amanda Rawless yang aktingnya gue suka banget ya, jujur ya. Big appreciate buat Amanda Rawless yang menurut gue sangat sukses untuk memerankan karakter sebagai Laura di film ini. Bener-bener beliau bisa memerankan karakter Laura tuh dengan sangat baik ya. Gue ngerasa tuh ada jiwa-jiwa sosok karakter Laura di dalam Amanda Rawless ini. Maksud gue di sini tuh si Amanda Rawless berhasil memerankan karakter Laura yang walaupun hidupnya ya kalau kita lihat tuh bisa dibilang sedih, tapi dia bisa memerankan karakter itu dengan dengan sangat baik, menunjukkan si Laura ini tuh ternyata wanitanya tuh se-strong itu loh Smart Viewers ya. Bayangin ya, bahkan dari cara intonasi ngomongnya, gaya ngomongnya, bener-bener gue kayak pas ngeliat Amanda Rawless nih, gue kayak ngeliat Laura aja sih jujur ya. Terus kedua di sini adalah kisah Laura yang bikin mewek. Jujur gue sebenarnya kalau boleh ngomong, gue tuh cukup tahu dengan case-nya kisah Laura ini yang sempat viral di tahun 2019 sampai 2021 lah kurang lebih kan, gue lupa. Nah cuman gue nggak terlalu tahu deep ke dalam gitu kan. Tapi nih Pak, film ini berhasil ngebuat gue sangat sangat terharu dan sedih atas apa yang menimpa Laura Pak. Bayangin ya Pak ya. Jadi untuk dari segi kedekatan emosionalnya nih, itu gue ngerasa tuh dapat banget. Walaupun tadinya nih, misalkan kalian nih cuman tahu Laura, oh ya udah dia kecelakaan, cowoknya nggak bertanggung jawab gitu kan. Tapi pas kalian nonton ini makin emosi ya Pak ya. Maksudnya emosi dalam artian kayak kita jadi tahu sisi yang tadinya kita belum tahu, yang pas kita udah tahu jadi makin sedih gitu loh tentang si karakter Laura ini. Terus juga dari film ini gue suka banget digambarin sosok karakter Lauranya tuh yang sangat strong woman ya Pak ya. Walaupun kehidupan dia tuh yang dialamin, wah ini cukup berat sih Pak. Gue nggak bisa bayangin kalau misalkan kehidupan ini terjadi di sekitar lingkungan gue atau teman-teman gue pasti bakal sedih banget gitu. Terus yang selanjutnya adalah pengenalan karakter Laura yang bagus di film ini ya. Gue suka banget, yaitu adalah bagaimana film ini mengenalkan karakter Laura yang sangat baik. Jadi kita sebagai penonton bisa diajak untuk berkenalan dengan si Laura ini gitu kan. Mungkin kita cuman tahu secara garis besar, oh si Laura selebgram gitu kan. Tapi kalau di film ini Pak, kita diajak sedikit flashback, sedikit diajak dikulik lah tentang background si Laura ini siapa, terus dia itu orangnya seperti apa. Jadi vibes yang dibangun seperti itu menurut gue itu sangat bagus ya untuk membangun kedekatan emosional yang lebih deep lagi gitu loh. Menurut gue detail-detail seperti ini tuh sangat amat diperlukan ya untuk film-film yang bisa dibilang film-film adaptasi. Kenapa diperlukan? Karena ini sangat mendukung kedekatan emosional Pak. Jadi kita kalau nonton tuh jadi tahu ya kan, oh si Laura ini siapa gitu kan. Kenapa nih kita jadi sedih gitu kan. Karena kan ada beberapa film yang pengenalan background karakternya kurang deep. Jadi kan kita ketika melihat kisah sedihnya mungkin nggak sesedih ini gitu loh. Terus selanjutnya nih ya, ini sedih banget asli, jujur gue nonton film ini. Appreciate buat Mas Hanung Bramantio, Anda keren banget di film ini, benar-benar berhasil ngebuat gue sangat tersentuh dalam perjalanan hidup Laura setelah kecelakaannya. Yang gue pengen appreciate lagi dari film ini, bisa-bisanya Pak momen romantis itu, bayangin ya, kita kalau lihat adegan-adegan romantis gitu kan, kita pasti bawanya ih so sweet banget gitu kan. Tapi di film ini kesel gue Pak, beneran kesel tapi dalam artian positif ya, karena gue ngerti memang film ini bertujuan untuk memberikan pesan bahwa memang si mantan kekasihnya ini nggak sebertanggung jawab itu gitu, dan pesannya tuh nyampe gitu loh menurut gue. Perasaan campur aduk sih pas gue nonton film ini tuh, banyak hal-hal romantis yang sedih, marah, bener-bener kegabung lah di sini. Gue banyak lihat kedekatan si Jojo sama si Laura ini di awal film itu, gue malah ngerasa
sedih pak buat si Laura, dan makin kesel gue ya sama si Jojo ini. Kayak nggak, lu mau seromantis apapun ya kita udah di framing lah, memang nih orang nih jahat gitu kan. Jadi kita nggak ngeliat itu sesuatu yang so sweet banget gitu. Itu bagus sih, dan gue suka di sini Jojo di framing sebagai karakter yang tidak disukai Laura gitu loh. Bener-bener bagus banget proses alur ceritanya tuh, yang mana dari si Laura ini sebucin itu sama si Jojo, jadi berubah karakter si Jojo ini jadi orang yang si Laura nggak suka gitu loh. Hal yang gue suka lagi adalah so many lessons we got right. Jadi banyak banget pesan-pesan yang gue terima dari film ini. Mungkin gue nggak bisa jelasin secara detail ya, tapi banyak hal yang bisa gue ambil dari film ini jujur. Banyak nilai-nilai moral of lesson ya kan, yang ketika gue selesai nonton film ini tuh jadi banyak belajar tentang kekeluargaan, terus menjadi sosok yang kuat. Terus juga gue belajar tentang yang namanya relationship pak di film ini ya. Hati gue tuh jujur ya, gue yakin kalau kalian nonton film ini pasti hati kalian tuh juga pasti ikut ke-trigger gitu loh sehabis nonton film ini. Setelah gue nonton film ini, gue berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Kenapa jadi motivasi ya, tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Nah terus ngomongin acting ya pak, secara overall tadi gue disinggung sebenarnya kalau untuk Syamanda Raulos itu udah appreciate, udah bagus banget. Nah gue pengen singgung sedikit untuk beberapa karakter di film ini, yaitu teman-temannya Laura. Untuk dari segi kualitas acting, menurut gue mereka cukup mendalami perannya, udah cukup bagus ya teman-teman ya. Kayak bener-bener sangat menunjukkan bahwa memang teman-temannya ini sepeduli itu sama si Laura gitu kan. Jadi kadang kan ada beberapa karakter yang kesannya tuh lempeng aja gitu kan, padahal di film itu ditunjukin oh dia supportnya gini, tapi kita nggak merasakan kedekatan emosional yang mendalam. Tapi di film ini pak, karakter teman-temannya Laura itu berasa banget kalau misalkan Laura, gue sayang banget sama lo. Tapi memang ada sedikit hal yang gue cukup sayangkan. Yang pertama ya kan, yang pertama itu yang gue sayangkan adalah beberapa detail-detail kecil. Contoh misalkan di situ ada yang memerankan karakter teman dekatnya Laura, yang mana kalau misalkan di dunia nyata itu dia karakternya ini kan memang agak slay, dan orangnya tuh bisa dibilang rambutnya gondrong dan sebagainya gitu-gitu kan. Cuman kalau di film ini beberapa detail karakternya tuh menurut gue kurang mirip aja dengan karakter asli yang ada di dunia nyata gitu. Coba kalau misalkan dibikin lebih mirip lagi, nggak harus ganti cast, tapi mungkin detail-detail kecil yang bisa dibikin rambutnya digondrongin atau gimana, itu menurut gua mungkin kita sebagai penonton nangkep misalkan oh si A ini meranin karakter ini nih, itu kita jadi lebih dapat feel-nya itu lebih cepet aja gitu loh. Terus yang kedua itu adalah menurut gua yang gua kurang suka itu di sini beberapa alur maju mundur yang menurut gua tuh kurang rapi ya. Jadi di film ini kita bisa ngelihat kalau misalkan alurnya itu kan maju mundur, cantik ya kan. Tapi cukup disayangkan menurut gue beberapa momen flashback pada film ini tuh terkesan kurang rapi pak ya kan. Jadi gue ngerasa ada beberapa scene yang ada di film ini tuh penempatan flashbacknya tuh kayak nggak jelek, tapi kayak kurang pas aja. Dan sometimes kita kalau nggak terlalu ngeh di awal-awal film tuh ada ini nggak spoiler lah ya, kayak momen flashbacknya itu nggak dikasih pembedanya gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan awal-awal film kita kalau nggak merhatiin banget tuh kita jadi kayak agak-agak sempet kurang ngeh gitu, kayak oh ini ternyata flashback, tapi setelah beberapa saat nggak juga sih. Cuma maksud gue detail-detail kecil seperti itu kan ya cukup penting juga kan. Lalu yang gue kurang suka di film ini adalah sometimes tuh terlalu didramatisir pak. Gue paham sih film ini tuh berusaha nunjukin kita biar kita tuh ngerasa terharu dengan kehidupan si Laura ini ya kan. Dan jujur menurut gue film ini berhasil kok bikin kita sedih, bahkan jujur gue sampai nangis ya di film ini. Tapi yang gue kurang suka adalah itu ruang dalam film ini tuh hampir semuanya tuh diisi dengan kesedihan gitu loh. Bener-bener dari awal sampai ending film tuh hampir semuanya tuh diisinya tuh dengan kesedihan-kesedihan gitu loh. Which is itu ngebuat kita sebagai penonton tuh kadang belum sempat bahasanya tuh nge-recharge emotion kita gitu loh. Jadi sewaktu nonton dibikin nangis, kita nggak ada dikasih recharge buat ya tone-nya naik dulu lah gitu kan emosionalnya, tapi bener-bener dibikin nangis gitu. Jadi kayak agak, gue saranin kalau misalkan kalian nonton film ini jangan dalam keadaan capek sih, capek kerja gitu kan, takutnya ya mental kalian pak takutnya nggak aman ya. Secara overall ya kan film ini jujur menurut gue sedih banget, dan yang awalnya gue khawatir ini bakal cringe gimana gitu ternyata masih bisa ditonton kok jujur ya. Dan jujurly gitu. So many lesson, balik lagi banyak yang bisa gue pelajarin dari film ini, dan gue yakin kalau kalian nonton film ini juga pasti banyak hal-hal yang bisa kalian pelajarin juga. Untuk rating gue kasih 7,5 dari 10. Asik ya. Kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Movie Freak. Jangan lupa juga follow sosial media kita di TikTok dan Instagram di moviefreak.review, serta Instagram gue di Zulfikar2402. I'll see you on the next video Smart Viewers. Bye bye.